para pemirsa Sianto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membicarakan persoalan lingkungan pendidikan dan lingkungan hidup anak-anak kita, yaitu bertebaran banyak sekali film-film, konten-konten yang ditayangkan online di media sosial yang itu sebetulnya adalah tidak mendidik karena sifatnya yang pornografi. Nah, oleh karena itu kita akan membahas dan bagaimana orang tua harus mengkondisikan anak-anak mereka supaya mendapatkan lingkungan belajar yang baik. Nah, narasumber kita adalah Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan jangan lupa saudara klik subscribe jika Anda berpikir bahwa konten ini adalah bermanfaat buat Anda. Memang konten ini didesain untuk amar ma'ruf media sosial dan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya, Pak Rektor? Sehat, alhamdulillah. Pak Yanto juga sehat, Prof. Amin, amin. Sehat tapi agak bindeng sedikit, agak batuk. Kemudian nggak batuk. Nah, gimana, Prof? Itu di media kita banyak konten yang sangat paradok dengan tujuan pendidikan, tujuan misalnya orang tua supaya anaknya itu memiliki karakter yang baik. Ternyata banyak hal yang bisa ditonton, bisa mengaburkan nilai-nilai mereka. Gimana, Prof? Ya, ini merupakan efek negatif dari internet yang sangat bermanfaat ya. Misalnya dalam bidang ekonomi, ada toko-toko online, tetapi dalam bidang ekonomi pun juga harus diwaspadai. Internet itu membawa monopoli-monopoli yang luar biasa. Ya, satu aplikasi itu misalnya untuk pesan antar makanan itu bisa menguasai seluruh Indonesia. Di bidang hiburan, ada hiburan berlangganan atau kadang-kadang ada yang gratis juga. Yang filmnya itu banyak yang bagus-bagus, tapi ada beberapa yang untuk anak-anak dan pemuda sangat berbahaya. Itu Pak Rektor, Artinya, ada beberapa ada banyak. Kan khusus ada yang biasa orang menyebutnya film bokep. Bokep itu kan khusus, tidak hanya beberapa saya kira. Gimana? yang saya maksud ini provider-provider resmi yang berbayar hanya langganannya itu 50 ribuan, bayar itu sudah dapat ratusan judul film. Melalui TV bisa, melalui HP bisa. Tapi banyak juga yang bagus-bagus. Saya misalnya melihat film Harvest the Wind, memanen angin. Itu adalah cerita membuat ini angin menjadi listrik itu untuk di Afrika. Itu bagus banget yang BBC. Tetapi yang lain-lain untuk anak muda yang belum menikah sangat berbahaya itu. Lebih-lebih kalau anak-anak SD kan itu mengaku umur 18 kan gampang itu karena syarat umur 18. Itulah yang Badan Sensor Film harus bekerja lagi. Sekarang kayaknya sudah masih ada enggak itu? Ada. Masih ada ya. Tetapi kan harus melihat itu. Kalau bisa disensor, baguslah ya. Yang ini nggak boleh, tapi banyak yang mungkin yang nggak boleh itu sekitar 10% aja dari sekian itu, atau 20%. Mengingat negara kita ini negara religius, ya, apa itu, butir satu Pancasila, beradab, ya, yang beradab. Jangan sampai seperti di Barat, karena uang, untuk demi uang itu menjadi kurang beradab, ya, di mana orang-orang diperlakukan sebetulnya menjadi budak, ya, budak. Dengan uang itu disuruh apa saja, pose apa saja. Juga Prof, ini game untuk anak-anak itu nggak bisa berhenti juga, itu efeknya pasti kurang baik. Saya pernah mengikuti seminar
ahlinya dari Malang itu psikolog ya, di mana anak-anak main game itu sudah menjurus sakit jiwa. Ya. Kalau kita ke Singapura juga ada call center, call sekian jika kecanduan game itu sudah dokter jiwa yang menangani. Karena Ya, itu sangat berbahaya. ya. Untuk anak-anak mungkin merangsang apa ya sel-sel saraf. Hmm. Jadi yang menengah, yang remaja-remaja itu masalah konten film yang harus dikontrol, yang anak-anak itu game ya, Hmm. yang juga membuat saraf-sarafnya mungkin terganggu. Tapi kalau game itu memang kan nggak ada aturannya. Kalau barang porno itu ada. Kita punya undang-undang pornografi. Dulu ketika dibikin heboh ramai. Tapi sekarang setelah jadi hanya seperti macan kertas ya, nggak pernah dimanfaatkan. Jadi film-film porno itu bagaimana? Dan tentu saja itu mengakibatkan kecanduan. Dan kecanduan itu ada yang narkoba ke berikutnya disebut narkolema, Prof. Narkoba lewat mata. Oh itu sebetulnya lebih bahaya karena Hmm. pemenuhannya itu dengan gampangnya, tinggal klik. Hmm. Kalau narkoba itu pemenuhannya kan sulit, harus berliku-liku. Ya, Ya, risikonya tangkap polisi dan sebagainya. Nah, ini bahaya juga ini. Maka negara harus hadir sebetulnya. Atau kalau Prof Bambang tadi ngomong apa badan sensor itu harus bekerja kembali. Saya nggak tahu itu. Hanya mengejar pajak saja kita itu mungkin. Gimana? hmm. Hmm. Ya, bagaimana itu caranya ya? Apakah harus ada semacam class action dari masyarakat supaya undang-undang itu berlaku? Dan itu provider kan asing, Prof. Nah, itu saya kira, Pak, apakah sudah dipajaki juga? Karena itu kan membayar 54.000 Hmm. untuk setiap keluarga itu ya, untuk menikmati itu. Setiap HP, setiap nomor, berbasisnya nomor HP. Hmm. Ya, Kan murah banget, 54.000 bisa lihat ratusan film. Kalau ya. zaman dulu lihat film kan sekarang berapa? 100.000 kan? Hmm. Ya, dan itu 50.000 untuk satu keluarga bisa 5 orang ya maksimal HP-nya. Satu nomor HP. Tapi HP itu bisa dilihat di TV. Ya, maksud Jadi saya kalau di HP kita bisa, asal passwordnya dimasukkan, bisa lihat di mana saja. Di ya komputer maksud bisa, saya di TV. itu bisa di-share dengan satu keluarga itu kalau mau memakai HP yang berbeda gitu kan maksudnya. Bisa, karena itu bisa tersedia di televisi di rumah. Hmm. Ya, Hmm. oke. Jadi pas pergi lihatnya dari HP, pas di rumah pakai TV. Ya, misalkan Nah, yang satu orang itu rumahnya tinggal berbeda kan bisa juga memanfaatkan bisa, langganan. Bisa nggak? bisa. Sharing password aja. Hmm. Ya, ya, ya. Sharing password itu bisa. Nah, itulah saya kira pendidikan kita Murah banget. ya, Jadi intinya dengan biaya murah bisa melihat itu. Dan itu saya kira sama sekali tidak sesuai dengan butir satu Pancasila, ya, religiusitas. Dan itu eh, tujuan pendidikan nasional juga terancam dengan itu. Ya. Nah ini sebaiknya bagaimana? Apakah para guru bertanda tangan untuk membuat suatu class action supaya ada perhatian dari penegak hukum ya supaya ada pembatasan lah. ya, ya di samping Tapi film itu, film-film yang bagus memang bagus. Ya. ya di samping film itu yang namanya konten-konten media sosial itu setiap menit porno semua ada Oh, porno dan itu yang melihat banyak orang baru ditaruh aja 1 minggu sudah 10 juta. Padahal yang konten hmm. itu ratusan jumlahnya. Dan itu dia mengklaim, mereka mengklaim pemersatu bangsa lewat pornografi itu. Jadi Hmm. satu anu lah, satu visi. Dan Karena semua orang suka ya. ya jelas lah, Kalau di Cina katanya begitu tuh bisa hilang ya di Cina nih, si RRC. ya bisa jadi WA aja tidak boleh di sana. Dia memakai media dia sendiri. Dan Kan anu khusus kan, anu anu media khusus. Ya.
Kalau di Amerika Nah, film itu ya perlu berguru kepada Cina dalam hal ini bagaimana bisa mengontrol hal seperti ini. Dan itu politisi Islam ya yang berbasis religius, yang kampanyenya itu memanfaatkan sentimen religius, ya ini tugas mereka untuk melobi politisi yang lain untuk menegakkan hal inilah, ya jangan hanya minta suara aja tapi setelah itu nggak memperjuangkan. ya. Tapi kalau di Amerika walaupun liberal, film-film itu dikategorisasi, diberi label PG, PG itu ada parental guide, harus di guide oleh orang. Lalu yang porno itu X sampai 4 X, 4 X itu baru porno sekali. Kemudian R itu restricted karena banyak kekerasan dan itu sangat mendidik saya kira. Ya oke lah, Pak Rektor, kita Ya, mungkin nanti ngomong-ngomong di luar bagaimana untuk menyalurkan pikiran kita ini secara lebih luas di publik sehingga mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan. Begitu ya Pak Rektor, ketemu lagi. terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.